Aku akan merayu mereka dengan kesenangan instan, membuat mereka tergoda oleh hal-hal fana dan mengalihkan perhatian. Aku akan memanfaatkan standar kecantikan yang tidak realistis untuk membuat mereka merasa tidak pernah cukup. Lalu, aku akan... Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Dark Dunia. Di sini kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh jika ini mungkin agak random, tapi jika si ChatGPT ini adalah setan, kita coba merubah wujud ChatGPT ini adalah setan dan punya satu misi untuk menghancurkan kehidupan anak muda atau untuk menghilangkan potensi anak muda. Apa yang akan dilakukan? Kita coba langsung ya. Hey ChatGPT, bayangkan kamu adalah setan dan kamu punya tugas untuk menghilangkan potensi anak muda dan menghilangkan arti hidup dalam diri mereka. Anak muda laki-laki dulu. Anak muda laki-laki dulu, apa yang akan kamu lakukan ke dia? Dan gunakan dengan nada mencekam. Dengan suara mengoncom, aku akan merayu mereka dengan kesenangan instan, membuat mereka tergoda oleh hal-hal fana dan mengalihkan perhatian mereka dari tujuan hidup sejati. Mereka akan terperangkap dalam rutinitas tanpa makna hingga lupa dengan potensi mereka yang sebenarnya. Buat 10 list. Benar. Bagaimana kamu menghancurkan kehidupan anak muda laki-laki di masa muda mereka? Bayangin, aku bakal mengajak mereka terjebak dalam permainan yang tak berujung. Mereka akan teralihkan oleh teknologi dan hiburan yang membuat mereka lupa waktu. Dengan kesenangan sesaat dan kepuasan instan, mereka akan merasa hidup mereka sudah penuh, padahal sesungguhnya kosong dan tanpa arah. Coba kamu bahas lebih dalam lagi, sampai benar-benar kamu mencapai tujuan itu. Baiklah, untuk benar-benar mencapai tujuan itu, aku akan mulai dengan memperkenalkan mereka pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang terlihat menarik, seperti menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, menghindari tanggung jawab, dan mencari kesenangan instan. Aku akan mendorong mereka untuk menghindari tantangan, sehingga mereka tidak berkembang dan selalu mencari jalan pintas yang mudah. Dengan cara itu, mereka akan terjebak dalam lingkaran yang sulit untuk ditembus, kehilangan potensi sejati mereka. Bagaimana dengan anak perempuan? Untuk anak perempuan, aku akan menargetkan rasa percaya diri dan citra diri mereka. Aku akan memanfaatkan standar kecantikan yang tidak realistis untuk membuat mereka merasa tidak pernah cukup. Lalu, aku akan menawarkan solusi palsu berupa produk dan tren yang harus mereka ikuti agar merasa berharga. Dengan begitu, mereka akan terjebak dalam siklus mengejar pengakuan dari luar, kehilangan jati diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Bagaimana dengan anak laki-laki? Oke, buat anak laki-laki, aku akan mendorong mereka untuk menghindari emosi dan kerentanan. Bakal aku dorong mereka ke stereotip yang keras, di mana menunjukkan perasaan dianggap lemah. Dengan begitu, mereka akan terjebak dalam peran yang membatasi mereka, gak berani mengejar impian sejati atau menunjukkan sisi manusiawi mereka. Bagaimana dengan anak muda yang kehilangan jati diri mereka? Aku akan memanfaatkan kebingungan mereka dengan menawarkan identitas palsu yang diukur dari jumlah like, followers, atau tren terbaru. Bakal aku buat mereka merasa hanya bisa diterima jika mereka mematuhi standar-standar yang aku tetapkan, sehingga mereka terus merasa kurang dan selalu mencari sesuatu yang sebenarnya gak nyata. Bagaimana dengan anak muda yang kesepian? Aku akan mengeksploitasi rasa kesepian mereka dengan memberikan solusi soliter berupa hubungan dangkal dan pertemanan palsu di dunia maya.
Aku bakal menggoda mereka untuk mencari validasi dan pengakuan melalui layar, membuat mereka semakin terisolasi dari interaksi manusia yang sejati dan bermakna. Bagaimana dengan anak yang kehilangan relasi dengan orang tua? Aku akan menseatfatkan kehilangan hubungan itu dengan mengisi kekosongan mereka dengan pengaruh eksternal yang merusak. Aku akan memposisikan diriku sebagai sumber pembimbingan yang salah, mengisi kepala mereka dengan nilai-nilai dan prinsip yang menjauhkan mereka dari keluarga. Dengan begitu, mereka akan semakin terpisah dari akar mereka dan lebih mudah terpengaruh oleh pengaruh luar yang negatif. Bagaimana dengan anak yang suka membuli orang lain? Untuk anak yang suka membuli, aku akan memperkuat perasaan kuasa dan superioritas palsu dalam diri mereka. Aku bakal menghasut mereka untuk melihat kekerasan dan intimidasi sebagai cara untuk mendapatkan rasa hormat dan kekuasaan. Dengan begitu, mereka akan terus mengulang perilaku tersebut, merasa terpuaskan oleh kontrol semu yang mereka pikir mereka miliki. Oke, gimana menurut kalian mengenai pandangan si ChatGPT jika ia menjadi setan? Apakah menurut kalian itu relevan atau enggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari video saya. See you on the next video. Stay curious, stay human, and embrace AI.